Pemirsa, untuk membahas susunan Menteri Prabowo Gibran sudah bergabung bersama kami pengamat politik Handi Riza Idris. Selamat pagi Mas Handri. Sehat Mas Handri? Apa kabar? Ya baik Mas Handi. Mas Handi, sejak 2 hari kemarin kita disajikan dengan kejutan-kejutan oleh Pak Prabowo nih terkait tokoh-tokoh yang dipanggil. Terutama kemarin banyak sekali tokoh-tokoh yang rasanya ini menjadi kejutan untuk masyarakat. Anda melihatnya seperti apa Mas Handi? Ya, Mas. Jadi memang sepertinya Pak Prabowo sedang membangun satu kabinet yang besar sekali gitu ya. Jadi mengakomodasi banyak kepentingan, mulai dari tentu saja ya Pak Jokowi ya, kepentingan Pak Jokowi di dalamnya, kemudian kepentingan partai politik ya yang ikut membantu atau mendukung Pak Prabowo selama ini, dan juga tim-tim yang ada di sekitar beliau. Jadi ini yang kemudian menyebabkan kenapa banyak sekali tokoh yang dipanggil ya, dan sangat beragam sekali. Ya, tadinya kita berharap Pak Prabowo akan membangun zakon kabinet yang ramping, kabinet ahli, kabinet profesional. Tapi kemudian dalam 2 hari ini kita sangat terlihat bahwasannya kabinet ini akan sangat besar sekali. Buktinya ada sekitar kurang lebih 108 tokoh yang dipanggil dalam 2 hari ini, dan kemungkinan akan mengisi ya mungkin sekitar dugaan saya sekitar 46 pos kementerian atau kementerian dan lembaga yang akan yang akan digunakan oleh Pak Prabowo dalam kabinetnya nanti gitu. Ya, ini artinya kan akan ada besar sekali ya, ada 46 kementerian dan juga lembaga kurang lebih Mas Handi. Apakah ini artinya ini akan lebih baik atau seperti apa menurut Anda? Karena juga mungkin saja lebih besar artinya lebih detail gitu, begitu. Ya, jadi Mas Bayu, kita juga mesti melihat ya persoalan bangsa kita hari ini dan juga tantangan yang dihadapi ke depan. Ini tentu tidak mudah ya. Apalagi kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja ya. Dan juga kondisi ekonomi nasional juga ya dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi kan tidak bisa lepas dari pertumbuhan 5%. Dan juga kondisi real di lapangan ya, kita lihat banyak PHK dan sebagian besar generasi muda kita menganggur ya. Angka kemiskinan juga masih tinggi, angka ketimpangan juga masih tinggi gitu. Nah, sebaiknya kalau menurut saya memang harus fokus ya dan ramping, sebab 46 ini kita bisa bayangkan yang tadinya zaman Pak Jokowi ya itu hanya sekitar 34 kementerian. Nah, tentu ini akan menyelesaikan persoalan administrasinya saja mungkin butuh waktu setahun kali ya, mungkin lebih kali ya. Dan sekarang juga itu kan juga tidak mudah Mas, menentukan kantornya di mana, stafnya siapa ya, kemudian bagaimana jalur koordinasinya dan seterusnya. Jadi menurut saya pasti tahun pertama ini akan disibukkan dengan persoalan-persoalan administrasi ya, yang mungkin itu tidak akan banyak berdampak terhadap kondisi atau perbaikan terhadap kondisi ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi Pak Prabowo maksud saya benar-benar harus melihat ini sebagai satu tantangan yang harus beliau buktikan kepada publik bahwasanya pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Kita mesti ingat juga kerja kabinet ini kan cuma 5 tahun Mas. Kalau setahun aja atau 2 tahun aja dihabiskan untuk hal yang sifatnya administratif, lalu kapan mau bekerja? Karena sudah pasti nanti tahun keempat, tahun kelima itu sudah akan fokus terhadap pemilu berikutnya gitu ya. Praktis cuma 1 sampai 2 tahun saja. Ya. Dan itu tidak akan banyak bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Gitu. Ya, artinya bukan artinya semakin besar semakin mudah, tapi justru semakin banyak tantangan. Baik Mas Handi, tahan dulu sebentar, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Breaking News.